Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ketemu sama Mas Til lagi di kesempatan hari ini, edisi ke kapan ya? Nggak tahu deh. Karena nggak tahu video ini buat tayang kapan ya. Antara antara Sabtu, Minggu atau Senin ya. Mudah-mudahan segera ditayangkan videonya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan selamat datang, salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat datang. Jangan lupa pencet tombol kemudian hidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga satu lagi, minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Yang pendek, yang panjang boleh. Terima kasih orang baik, berkah melimpah buat kita semua ya. Yang sudah tidak memencet tombol skip iklan, untuk iklan yang pendek, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Sedekahnya Allah terima, Allah tukar lebih melimpah lagi, amin ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, di dalam dan juga di luar negeri. Mas Tulus ucapkan selamat bergabung, salam rindu, salam kangen, salam sukses. Mas Tulus doakan semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, diberkahkan segala urusan baiknya, dimudahkan untuk segala urusan baiknya, amin ya Allah. Terima kasih orang baik ya. Dan aku mau ucapkan terima kasih dan terima kasih selalu buat kalian yang terus mensupport Mas Tulus dengan seluruh kegiatan baiknya ya. Dan untuk teman-teman yang masih pengen membantu kegiatan sedekah nasi box di akhir bulan Juli, ayo dong dibantu. Nih agak melempem nih karena mungkin baru awal-awal ya, mungkin baru awal-awal bulan Juli. Ayo teman-teman orang-orang baik, saudara-saudaraku yang insya Allah diridhoi sama Allah, ayo bantu kegiatan nasi box kita. Transfernya satu nasi box itu Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Transfernya kemana Mas Tulus? Ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi ya. Nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, Rp12.000 satu nasi box, maksimalnya terserah kalian ya. Terima kasih orang baik. Dan untuk yang mau pesan minyak bidara, mungkin pas video ini tayang stok minyak bidaranya juga sedang menipis, jadi mungkin tidak bisa atau belum ada barangnya. Tapi kalau kalian tidak inden atau tidak simpan, aku cokot nyamuk sikilku rek. Aduh, lagi musimnya di sini ya. Nah, teman-teman yang pesan minyak bidara harus duluan kirimkan nama, alamat, nomor HP penerima, kemudian kode pos, RT RW dan sebagainya, supaya bisa kalau pas barangnya ada bisa Mas Tulus cepat kirim ya. Buat yang mau pesan minyak bidara, hubungi Mas Tulus di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi yang 0857 sekian. Fungsinya apa Mas Tulus? Bisa untuk seluruh berbagai macam jenis penyakit, urut, gatal-gatal, anak susah bicara, wabil khusus lagi buat rukiah mandiri untuk energi-energi yang tidak bagus untuk tubuh kita ya. Silakan pesan saja, harganya Rp180.000 belum termasuk ongkos kirim. Nah, teman-teman transfernya itu nanti kalau barangnya sudah sampai boleh, atau pas sudah Mas Tulus update, sudah Mas Tulus kirim ya, resinya ini kan bisa dilacak tuh nomor resinya. Setelah barangnya sudah on the way baru boleh dikirim ya. Jadi transfernya bukan di awal tapi nunggu barang dikirim dulu. Seperti itu ya orang baik. Terima kasih yang sudah membantu kegiatan ini. Untuk yang sudah bantu sedekah nasi box, terima kasih. Sudah bantu nasi box untuk yang pesan minyak bidara juga terima kasih. Dan juga yang sudah nyawer-nyawer Mas Tulus juga terima kasih banyak. Ayo ditunggu kegiatan baiknya ya. Mas Tulus doakan untuk yang sudah berbagi rezeki dengan bersedekah melalui Mas Tulus, untuk nasi box dan juga untuk nyawer, untuk lain-lain, semoga Allah mudahkan rezekinya. Allah tukar dengan dimudahkan lagi, rezekinya lebih melimpah lagi, amin. Allah tukar dengan disehatkan badannya, Allah tukar dengan dikabul segala hajat-hajat baiknya, amin ya Allah.
Allah. Amin ya Allah. Terima kasih ya orang baik. Sekali lagi yang mendoakan Mas Tulus loh ya, bukan jenengan yang Mas Tulus bukannya sedekah yang baik itu tidak meminta harapan apapun. Ya, terserah yang menilai ya. Saya kembalikan kepada kalian yang melihat dan juga menilai. Oke orang baik, langsung ke topik pembahasan. Ada kejadian viral di tanggal 26 Juni 2022 kemarin. Ada kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Cipularang di kilometer 92, tepatnya di Kabupaten Purwakarta. Terlibat 17 kendaraan yang terindikasi mengalami kecelakaan tadi. 17 kendaraan guys, di jam 9 malam tepat di hari tanggal 2 di minggu kalau nggak salah ya, tanggal 26 itu hari apa? Atau pokoknya tanggal 26 Juni 2022 jam 9 malam ada 17 kendaraan yang mengalami kecelakaan yang dipicu katanya ya. Sampai detik ini juga belum ada informasi terkait, maksudnya informasi resmi sebetulnya penyebabnya itu apa, tetapi dugaan sementara ini disebabkan karena ada bis salah satu PO yang mengalami remblong atau mengakibatkan atau memancing kemudian musibah-musibah lain terjadi ya. Nabrak, kemudian yang belakang ikut nabrak sebanyak 17 orang. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya ada 4 korban luka berat. Selebihnya tidak ada korban jiwa. Takutnya aku salah ngomong lagi ya. Jadi hanya ada korban 4 orang luka berat. Selebihnya tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah. Sampai detik ini belum ya teman-teman. Aku syutingnya tanggal 30 Juni. Jadi kalau misalnya tiba-tiba hari ini ada berita, maaf yang korban tadi ada salah satu yang meninggal, juga saya tidak tahu. Jadi sementara waktu info yang saya terima atau berita yang saya baca, semua terjadi dengan 17 kendaraan. Kemudian korbannya hanya 4. Itu pun korban luka-luka berat, bukan meninggal. Dan yang lain adalah luka-luka ringan. Ya, ada beberapa yang tidak mengalami luka yang langsung diantarkan ke destinasinya atau tujuannya gitu ya. Terima kasih orang baik yang sudah memberikan sharing untuk ini. Aku sebetulnya sudah mendapatkan berita ini dari TikTok. Kemudian ada teman-teman yang sharing lagi, Mas terus dibahas dong, soalnya ada beberapa hal yang memicu sesuatu di situ karena katanya ada cerita-cerita horor yang juga mengiringi kejadian ini. Nah, aku pengen coba membaca situasinya melalui tanggalnya terlebih dahulu ya. Teman-teman, seperti biasa, Mas Tulus akan baca dari tanggalnya dulu. Mohon maaf untuk di video yang sebelumnya yang terkait kita membahas soal kejadian jatuhnya pesawat Ibu Susi Air lagi. Pesawat Susi Air yang ada di Papua sana, di Buma ya. Kemarin sempat ada kejadian jatuhnya pesawat itu. Mas Tulus membacanya ternyata bukan di 24 Juli tapi di 24 April. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Tetapi sepertinya ketika Mas Tulus baca lagi pun hasilnya tidak akan terlalu meleset karena kebetulan yang aku sebutkan adalah angka 4 dan juga 6 sama-sama angka genap. Hanya berbedanya adalah 6 memang agak sedikit lebih keras daripada angka 4. Lebih tua angka 6 karena lebih banyak angka 6-nya ya. Oke. Nah, setelah kita coba baca situasinya dari kondisinya, apakah betul akan ada hal-hal horor yang Mas Tulus lihat? Jadi sebelum syuting seperti biasa Mas Tulus itu tetap harus harus stalking info-info, kemudian baca info dan lain sebagainya yang akan bisa membuat Mas Tulus bisa tahu sebetulnya dari segi pandang Mas Tulus sendiri ada apa ya. Yang pertama, pertanyaan teman-teman akan Mas Tulus jawab dari tanggalnya dulu. Mas Tulus akan luaskan, Mas Tulus akan baca situasi ini dari kejadian yang mungkin disebabkan oleh sesuatu yang saya baca dari tanggalnya dulu ya. 26 Juni berarti 26/06/2022 ya. Sesuatu tanggal yang sebetulnya keras. Angka 6 itu angka yang keras ya. Angka yang sedikit angka genap yang di level 1 2 3 4. Anggaplah di level ketiga, di antara level yang paling tinggi ya. Angka genap terbaik kalau menurut saya dari versi saya itu angka 8, bukan angka 10 ya. Menurut versi saya, angka 8 itu adalah angka genap tertinggi atau angka genap terbagus menurutku. Nah, berarti angka 6 itu adalah salah satunya. Tapi angka 8 juga memiliki keras yang luar biasa di atas angka 6 tadi. Jadi, menurut aku angka 6 ini adalah angka yang sangat keras. Jadi kalau misalnya saya baca ada benturan, kemudian ada yang belok, ada yang sampai dalam tanda kutip patah, ada yang sampai bengkok, itu juga wajar ya di tanggal 26. Alhamdulillahnya lagi
beberapa kejadian ini memang tidak menimbulkan korban jiwa, tidak ada yang meninggal di kejadian ini. Jadi hanya ada 4 korban jiwa. Dan yes, memang angka keras ini memang sangat bisa ditanggulangi ketika bisa tertutupi dengan angka 2 di bagian belakang. Karena ketika 6 dan 6 tambahkan menjadi 12 ya. Ada yang bilang nanti komentar lagi halu, ada yang komentar lagi nanti aneh, ya terserah sakarep-karepmu toh, ini komentarku kok. Ini statementku ya, kamu mau percaya silahkan ngomong hola halu tapi ditonton. Ayo ketahuan ngatain aku halu tapi ditonton. Tapi nyampe toh di nalar kamu. Makanya jangan aneh-aneh ya. Oke. 6 ditambah 6 itu jatuhnya 2. Sayangnya adalah memang ada kemungkinan sesuatu yang licin, sesuatu yang mudah terpelanting atau sesuatu yang mudah terpeleset di bagian ini ya, karena ada kandungan air yang cukup panjang di tanggal itu. Aku nggak tahu, mungkin habis hujan atau apa, mungkin justru ndak hujan atau apa, tapi yang pasti karena sesuatu yang licin. Jadi memang ada angka licin di antara 22, 2022, di 6 tambah 6 juga 12, di depan juga ada angka 2. Dan komponen ini adalah komponen yang mengandung air, komponen yang sangat licin, komponen yang bisa memicu terjadinya terplesetnya seseorang, terjadinya terplesetnya sesuatu ya. Angkanya itu. Kemudian aku lihat kan di angka 22 di bagian belakang itu kan ada angka pengulangannya, tapi setelah aku cross check ternyata ini adalah pengulangan dari musibah yang sebelumnya. I don't know di mana ada musibah yang sama, tapi aku mencoba mencari tahu, tapi menurut yang aku baca dari angkanya ini adalah pengulangan dari kejadian sebelumnya. Mungkin sebelum Cipularang ini ada kejadian kecelakaan sebelumnya juga, saya tidak tahu, tapi aku lihat ini adalah pengulangan. Berarti mungkin ini adalah pengulangan dari musibah yang sebelumnya atau musibah yang pernah ada entah di tempat itu atau di jalur yang sama. Tangan kamu masuk. Nah, satu yang pengen Mas Tulus jadikan closing di sini. Alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa, meskipun sebetulnya ada yang membayangi ini supaya sampai ada korban jiwa. Tapi ada satu hal yang pengen Mas Tulus jelaskan, pengen Mas Tulus anggap, ketika ada yang bilang ini pasti ada horor-horornya Mas Tulus ya, ada sesuatu yang magic kah di balik semua ini, Mas Tulus akan jawab iya, nyata. Tetapi alhamdulillahnya magic yang jelek itu kalah dengan magic yang baik. Jadi ada salah satu energi yang Mas Tulus baca mengontrol ini, atau setidaknya mungkin ya ibarat kata Allah jadikan ini sebagai izin, Allah mengizinkan ini sebagai tameng bagi saudara-saudara kita yang jadi keluarga saudara-saudara kita yang mengalami ini, yang mengalami mengalami hal yang maaf dalam tanda kutip mungkin sangat bisa memicu kalau ini akan terjadi dalam tanda kutip korban jiwa. Tapi alhamdulillah ada satu energi baik yang menghalangi ini dan semuanya menjadi baik-baik saja. Meskipun sudah pasti akan ada kerugian materi di balik semua ini. Jadi dari tanggalnya yang aku baca memang ini sebagian besar karena kelalaian. Betul kalau mungkin sampai sedetik ini belum ada detail dari pihak terkait yang menjelaskan kalau ini masalahnya tuh kenapa, penyebabnya apa. Tapi ketika aku lihat memang dari tanggalnya dan aku baca dari tanggalnya, yes, ini aku mungkin akan sedikit berani memastikan kalau pasti ada trouble di bagian yang licin-licin tadi. Nanti kita coba cari tahu ya teman-teman. Nanti coba kita baca lagi beritanya setelah ada updatean dari pihak terkait yang infonya yang paling resmi. Siapa tahu mungkin karena remblong, karena licin tadi. Ada bahasa licin di balik semua itu ya. Dari tanggalnya, kemudian dari segi hal gaibnya, katanya ada sesuatu yang membayangi atau yang horor-horor yang dialami dari beberapa penumpang yang ada di situ, yang sedang menunggu untuk dijemput dipindahkan ke bis lain atau armada bis yang yang akan melanjutkan perjalanan karena kecelakaan. Biasanya kan pihak PO menyediakan bis pengganti. Nah, katanya ada beberapa cerita yang mengatakan kalau mereka juga mengalami hal-hal yang di luar nalar. Sebetulnya menurut aku di titik itu, di titik 92, aku mau baca di angka 17 dan juga angka 21 ya teman-teman. Sebetulnya ketika dibaca, yes, seharusnya, maaf ya, aku tidak mendahului apa yang kehendak Tuhan. Tetapi dari angka terjadinya memang akan sedikit kecil kemungkinan akan adanya korban jiwa. Meskipun mungkin akan ada yang dalam tanda kutip tetap mengeluarkan darah, patah tulang dan lain sebagainya. Tetapi angka 21 di jam 9 malam
atau di angka 17 atau 17 unit yang mengalami kerusakan, seharusnya dalam tanda kutip, maaf, seharusnya ada korban jiwa. Seharusnya ada yang meninggal, seharusnya ada yang menjadi korban di situ. Tapi alhamdulillah, keharusan yang tadi seharusnya kita sesuai dengan yang kita baca, bukan sesuai kehendak Allah, tapi sesuai dengan yang kita baca, seharusnya ada yang meninggal, tapi ternyata Allah tangguhkan itu, Allah cancel itu tadi, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, ada satu energi yang aku baca di kilometer 92 tadi. Aku lihat videonya, aku tonton videonya. Makanya aku tuh sebelum syuting bisa setengah jam sampai 1 jam aku simak video dulu. Sebelum aku syuting, aku simak lagi video-video yang mau aku ulas hari ini. Ada apa di sekitar itu, kemudian ada tempat apa di situ. Tapi memang aku melihat ada satu pojok, ada satu titik, ada satu energi baik yang membuat ini menjadi tercover sehingga tidak terjadi sesuatu. Oke, ketika dicari tahu Mas Tulus apakah penyebabnya adalah bangsa jin, mereka juga ingin mencari tahu ini. Satu, yang pertama, yang paling utama adalah memang Allah mengizinkan sebagai musibah. Kemudian yang kedua, human errornya tadi, memang manusianya yang lengah ataupun faktor teknis yang bisa dijelaskan ya. Berikutnya yang paling terakhir, yes, ada beberapa hal yang sedang mengincar. Seperti yang Mas Tulus pernah sampaikan sebelumnya, memang saat ini sedang akan dicari orang-orang yang, tapi bukan nyawa sebetulnya. Tujuan awalnya bukan nyawa, hanya ada 1 sampai 3 orang yang sedang menjadi incaran, tetapi sepertinya Allah menangguhkan itu. Tapi saya nggak bisa detailkan juga siapa mereka. Tapi memang intinya mungkin korban tuh antara 1 sampai 3 orang atau minimal 7 atau 9 atau 11 harusnya di situ. Tapi memang ada yang menangani ini, ada yang menaungi ini sehingga tidak berhasil, kemudian bisa di cancel dan Allah izinkan cancel dan memang jadi musibah intinya di situ ya. Dan memang faktor utama memang ya tadi Allah mengizinkan, kedua human error, ada kesalahan teknis di bagian kendaraannya, yang tiga adalah memang yes, ada makhluk yang sedang mencari darah di sini. Ada yang sedang mencari hawa, ada yang sedang mencari bau amis dari darah, kemudian sumsum dari manusia, karena makhluk ini sedang membutuhkan itu karena dia sedang sangat lemah ya. Dia sangat sedang lemah, dia sudah mencari dari atas sampai bawah, sampai di laut pun, di sungai pun, di laut besar pun dia sudah sedang mencari korban jiwa untuk mencari apa? Untuk mencari darah atau bau amis tadi, untuk aromaterapinya dia, dalam tanda kutip aromaterapi. Kemudian juga sedang mencari daging yang mudah, daging yang sedang bagus untuk dijadikan tumpuan kaki dan juga tangan dia yang sudah patah-patah tadi. Saya nggak bisa sebutkan dari mana asalnya. Kemudian ada dia juga membutuhkan tulang sumsum untuk memperkuat tulangnya tadi yang sedang dalam kondisi patah-patah ya, sedang dalam kondisi yang lemah. Tapi alhamdulillah sangat bisa dikondisikan karena adanya energi positif tadi. Menurut aku ini sesuatu yang patut kita syukuri, alhamdulillahirrabbilalamin, karena sesuatu yang jarang terjadi, tetapi justru ini bisa. Terkadang aku tidak merasa kayak mereka tuh ngejek, tapi kalau pas lewat depan rumah ada sebagian anak yang memang mungkin tidak suka dengan saya ya, jadi kayak sengaja digas gitu kalau depan pintu. Tapi ya mungkin hanya pikiran saya ya, mungkin hanya prasangka saya, mudah-mudahan tidak benar. Kalau yang lain, kalau anak-anak yang lain, kalau saya lihat syuting, kadang sengaja dipelanin atau sengaja dimatikan. Kalau yang kenal, kalau yang sudah tahu. Tapi ada beberapa anak yang saya juga nggak kenal sama mereka, tapi sepertinya kayak gitu perasaanku, tapi mudah-mudahan salah ya. Mungkin mereka ngejek biar kedengeran suaranya, oh keren motor gue ini di YouTube ya kan, mungkin seperti itu. Nah, energi positif ini memang betul-betul ada di tempat itu, ada di sekitar tempat itu, dan kebetulan ini satu yang menurut saya baik-baik saja. Dan ya satu, Allah mengizinkan dia jadi cover buat yang jadi korban atau sebagai dari para penumpangnya, dan memang Allah menjadikan ini sebagai penangguh dari musibah-musibah yang mereka lakukan. Mungkin di antara penumpang ada beberapa orang-orang baik yang sering berdoa ketika berkendaraan. Kemudian mungkin memang tempat itu memang ada satu poin positif yang sayangnya saya tidak bisa membuka ini secara detail karena ada larangan yang tidak bisa saya sampaikan. Jadi ini memang campur tangan iya, tapi alhamdulillah berhasil ditanggulangi. Intinya apa Mas Tulus yang menghalangi ini? Ini adalah energi baik, energi positif yang menaungi tempat itu, di sekitar tempat itu. Nanti jenengan juga mungkin ketika jenengan cari tahu, jenengan akan tahu. Tapi intinya adalah saya tidak bisa membuka secara detail. Ya, intinya kita patut bersyukur, patut berduka cita juga untuk semua yang sedang menjadi korban jiwa. Meskipun korban jiwanya hanya korban kecelakaan yang hanya luka-luka
berat ataupun luka ringan ya. Kita doakan semoga cepat sembuh, untuk kondisinya cepat membaik. Yang menjadi korban materi dari kejadian ini juga semoga cepat dikembalikan rezekinya sama Allah. Amin ya Allah ya. Kurang lebih itu bisa Mas Tulus bahas, mudah-mudahan bisa dipahami dari berbagai macam segi. Nilai dari segi terlurusnya saja bisa disimak, tidak suka sekarang di skip aja. Oke. Terima kasih orang baik. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang sedang dalam kondisi tidak baik semoga cepat baik lagi, amin. Yang dagang, yang usaha, semoga Allah lariskan, semoga Allah kabul, Allah mudahkan segala urusan baiknya, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, semoga Allah kabul hajat-hajat baiknya apapun hajatnya yang bermanfaat untuk orang banyak, semoga dikabul sama Allah, amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang pilihan Allah yang menjadi manfaat buat orang-orang di sekitar kita, dan semoga Allah jauhkan saya dan juga dengan semua dari musibah, bala, dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah. Terima kasih orang baik, mudah-mudahan ketemu lagi dalam kesempatan. Video ini mungkin akan tayang pas Mas Tulus sudah di Lampung atau mungkin pas lagi kerja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya orang baik, mudah-mudahan rezekinya melimpah, amin. Dah.